Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Nah, Pak Hasbi, kita kembali lagi nih tentunya ya. Sudah terlihat nyata lah tentunya untuk bukti dan juga hasil kerja keras dari Pak Hasbi Sadikin ini selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentunya untuk warga Kota Lubuk Linggau, Musiraus dan juga Musiraus Utara ya. Terbukti nanti di tahun 2019 akan ada pembangunan jalan tentunya. Nah, saya dengar nih ya dan semua orang sudah tahu tentunya ya. Pada tahun 2019 nanti, Pak Hasbi kan tentunya akan kembali mencalonkan diri nih ya. Insyaallah. Kalau boleh tahu nih, apa nih sebenarnya program yang difokuskan untuk kita semua, tentunya warga Sumatera Selatan dan khususnya Lubuk Linggau, Musiraus dan Musiraus Utara. Ya. Dalam hal anggota DPRD mencalonkan diri, salah satu fungsi mereka yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam arti kata bahwa kewajiban mereka untuk memperjuangkan hak tersebut kepada tatanan pelaksanaan seperti itu. Di dalam kami untuk mencalonkan diri di DPRD Sulsel ini adalah berkat dorongan dari partai politik maupun dari keluarga maupun dari masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musiraus dan Muratara untuk mereka mencari atau memilih wakil mereka yang memang memahami mereka. Persyaratan di dalam untuk dicalonkan atau mencalonkan itu yang tidak tertera dalam undang-undang, tetapi sudah diketahui masyarakat bahwa masyarakat ingin mereka tahu dengan wakil mereka yang ada di DPD Sulsel, lebih mengenal lebih dekat. Karena apa? Di dalam hal pendekatan pribadi ini penting karena ada sesuatu yang menjadi ikatan emosional bagi mereka 5 tahun. Tidak hanya dalam hal politik, mungkin di dalam mereka untuk berkomunikasi dengan wakil mereka itu tidak terputus. Mereka berharap bahwa komunikasi ini tidak hanya di dalam waktu reses, tidak hanya dalam waktu kunjungan, tetapi mereka butuh wakil mereka yang punya perhatian lebih serius bagi mereka. Dan ke depan bahwa masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan bersama-sama. DPRD ini tanpa didukung oleh masyarakat tidak ada apa-apanya. DPRD ini butuh dukungan moral itu dari masyarakat karena mereka wakil masyarakat dan masyarakat juga kepingin wakil mereka ini punya kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang ada di lembaga perwakilan seperti itu. Kita menitik beratkan ke depan bahwa pelaksanaan program pemerintah ini masih tetap pada pendidikan, pada kesehatan, pada pembangunan infrastruktur maupun mental masyarakat seperti itu. Jadi pembangunan ini tidak boleh pincang, tidak boleh tidak seimbang. Kita bahwa nanti ke depan pemerintah lebih memperhatikan tentang pendidikan yang lebih serius, baik itu terhadap formal maupun non formal seperti itu. Yang kedua, kesehatan ini kan menjadi perhatian serius. Dari dulu persoalan kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena memang tugas pemerintah ini di dalam mendata masyarakat yang ada di Sumsel ini terkendala dengan selama ini KTP elektronik yang tidak selesai. Tetapi kita berharap di tahun 2019 ke depan pendataan ini bisa lebih tertata dengan baik karena perekaman KTP di Sumsel ini sudah hampir 95% seperti itu. Kita berharap dengan database penduduk ini kita bisa menghasilkan data yang valid masyarakat yang butuh yang butuh terhadap kesehatan yang memang di Sumsel ini masyarakat menunggu program kesehatan yang lebih baik lagi ke depan. Di dalam PP itu bahwa diatur bahwa untuk program kesehatan ini harus kerjasama dengan BPJS dan ini sedang kita upayakan dengan pemerintah provinsi untuk melakukan suatu MOU dengan BPJS seperti itu kan. Biar masyarakat memahami, berobat dengan nyaman, tempat yang nyaman dan disapa dengan nyaman seperti itu kan. Benar sekali. Jadi memang untuk dunia pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu memang menjadi poin paling utama untuk masyarakat tentunya ya.
sedikit nih Pak ya mengulang tentunya untuk di kesehatannya sendiri ya. Memang benar sekali kata Pak Hasbi, ternyata untuk kesehatan ini selalu ada saja kendala-kendala yang terjadi tentunya ya. Dan kita sih berharap semoga untuk ke depan, untuk di kesehatan ini menjadi poin utama kita tentunya itu bisa lebih baik lagi ya, seperti itu. Nah, seperti biasa nih Pak Hasbi, biasa dikit untuk di segmen ketiga, segmen terakhir ini tentunya kami mempersilahkan nih narasumber untuk memberikan sedikit kesimpulan atau mungkin juga ada sedikit arahan atau mungkin apalah itu tentunya untuk masyarakat Sumatera Selatan dan juga khususnya Lubuk Linggau, Musiraus dan juga Musiraus Utara. Kami persilahkan ke Pak Hasbi. Terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Hasbi Asadiki yang merupakan wakil dari Kota Lubuk Linggau, Musiraus dan Utara di DPRD Sumatera Selatan. Berterima kasih banyak yang telah dibantu oleh masyarakat, pemerintah kota, pemerintah Musiraus dan pemerintah Kabupaten Musiraus Utara untuk melaksanakan tugas kami selaku anggota DPRD, baik itu tugas kami selaku di dalam bidang pengawasan, bidang anggaran maupun bidang legislasi atau peraturan daerah. Di dalam pelaksanaan tugas ini kami tidak terlepas doa dan juga bantuan dari masyarakat, karena tanpa bantuan masyarakat, informasi masyarakat tidak akan mungkin kami bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah yang kami wakili seperti itu. Info yang kami dapatkan, komunikasi yang kita dapatkan, ini adalah umpan balik bahwa kami sampaikan kepada eksekutif. Karena jujur kami sampaikan, eksekusi dalam satu kebijakan itu adalah pada pemerintah provinsi. Tetapi kami akan tetap mengawal, memperjuangkan aspirasi itu untuk dituangkan di dalam suatu pelaksanaan aturan maupun anggaran pembangunan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di dapil yang kami wakili. Di dalam proses perjalanan kedua kali ke depan, bahwa dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, kami secara pribadi dengan kerendahan hati juga mohon doa dan restu. Proses ini berjalan sesuai dengan aturan sampai dengan bulan 17 April yang akan datang. Semoga pemilu yang sekarang bisa menghasilkan wakil-wakil yang lebih baik lagi ke depan. Wakil-wakil yang punya kepedulian kepada dapil mereka, tidak hanya politik, tetapi dalam hal pendekatan secara lingkungan maupun pendekatan secara pribadi yang lain, ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlupakan. Jangan sampai nanti ada konotasi bahwa kita hanya kepentingan 5 tahun, tetapi tidak. Kita tetap berkomunikasi dengan masyarakat tiap menit, tiap jam, tiap hari kita berkomunikasi, karena masyarakat inilah yang memang yang kita wakili. Tanpa masyarakat tidak mungkin DPRD ini punya peran yang berarti. Satu kunci bahwa DPRD punya kewenangan, tetapi kewenangan itu untuk masyarakat pada inti. Semuanya untuk masyarakat yang ada di dapil kami wakili seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Hasbi Asadiki tentunya. Semoga untuk yang akan datang nih berhasil tentunya. Amin. Ya, kita berharap ya, kita tahu Pak Hasbi juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Lubuk Linggau. Setelah itu di periode kedua menjadi ketua. Dan kali ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi. Mungkin setelah ini menjabat juga sebagai ketua DPRD Provinsi tentunya. Amin ya Pak. Amin. Baik, karena kesempatan waktu kita, mohon maaf Pak Hasbi, kita masih akan ngobrol lagi, tapi nanti tentunya mungkin di lain kesempatan tentunya. Dan pemirsa di rumah, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini tentunya. Saya Iqbal dan juga beserta narasumber Bapak Hasbi Asadiki SSMM pamit undur diri. Tetap terus saksikan sebaiknya Anda tahu hanya di Siloam Pari TV punya kita Gale. Dan kami akhiri tentunya selamat sore dan sampai jumpa.